Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Adia Najmi dengan NIM G0024-119 dari kelompok A4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi 2.3, blok 2.3. Jadi di sini ada kasus ada seorang pria berusia 65 tahun dibawa ke IGD karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan. Kemudian keluarganya melaporkan bahwa pasiennya itu berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Pasien tidak ada riwayat trauma kepala. Dia pada pemeriksaan fisik didapatkan hemisfaresis gigi sisi kanan, kemudian refleks sisi kanan itu meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan. Kemudian lidah pasien juga menyimpang ke arah kiri pada saat diminta untuk menjulurkan lidah. Kemudian pasien tampak kesulitan bicara secara motorik, tapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan pasien itu merupakan perokok aktif, ada hipertensi, dan diabetes mellitus tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan menunjukkan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan struktur terbentuk circulus willis, mulai dari bagian anterior hingga bagian posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, jadi ini merupakan circulus arteriosus willisi. Jadi penyusunnya itu untuk di bagian anterior dimulai dari arteri karotis interna. Di arteri karotis interna nanti bercabang menjadi arteri cerebri media, dan arteri cerebri anterior, dan arteri communicans posterior. Jadi untuk arteri cerebri anterior yang dextra et sinistra itu nanti akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Dan untuk penyusun yang dari posterior itu mulai dari arteri vertebralis. Arteri vertebralis nanti menyatu menjadi arteri basilaris. Kemudian nanti arteri basilaris itu bercabang bercabang lagi jadi dua arteri cerebri posterior. Kemudian nanti arteri cerebri posterior ini akan dihubungkan dengan arteri cerebri media oleh arteri communicans posterior yang merupakan cabang dari arteri karotis interna tadi. Kemudian untuk fungsi dari circulus arteriosus willisi. Jadi itu fungsinya itu adalah untuk memberikan aliran darah secara kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak. Kemudian juga untuk melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Jadi contohnya misalkan ada arteri karotis interna yang sebelah kiri itu tersumbat. Sehingga aliran darah itu, nah dengan adanya circulus arteriosus willisi ini, aliran darah bisa tetap mencapai otak kiri melalui arteri komunikans anterior, atau arteri komunikans posterior. Arteri komunikans anterior ini dapat dari arteri karotis interna yang kanan, atau kemudian untuk kalau arteri komunikans posterior ini itu dari arteri uh, cerebri posterior. Jadi intinya itu untuk melindungi terhadap iskemia jika ada kerusakan pada satu pembuluh darah besar, satu arteri besar. Dan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau degustasio, dan letak relatif di medulla spinalis. Nah, jadi traktus corticospinalis atau nama lainnya traktus piramidalis itu fungsi utamanya itu menyampaikan impuls motorik dari korteks cerebrum ke otot skelet. Sedangkan untuk traktus spinothalamikus ini untuk menyampaikan impuls sensorik dari reseptor ke otak.
Rangsang sensoriknya itu bisa berupa nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Selanjutnya untuk titik awal dan akhir dari traktus corticospinalis, untuk di awal titik awalnya itu ada di korteks motorik primer dan sekunder atau area Brodmann 4 dan 6. Untuk titik akhirnya itu nanti di kornu anterior dari medula spinalis. Kemudian untuk titik awal dari traktus spinothalamikus itu ada reseptor sensorik. Kalau di traktus spinothalamikus ini reseptor sensoriknya berupa ujung saraf bebas. Kemudian untuk titik akhirnya itu ada di korteks sensorik primer atau area Brodmann 3, 1, 2. Dan nanti akan sebelum ke korteks itu nanti akan melalui talamus terlebih dahulu karena talamus ini nanti berfungsi untuk sebagai relay station dari eh, rangsangan sensorik. Selanjutnya untuk lokasi penyilangan dari traktus corticospinalis. Jadi traktus corticospinalis itu ada dibagi menjadi dua. Traktus yang menyilang itu nanti adalah traktus corticospinalis lateral. Nanti dia akan menyilang di decussatio pyramidalis di yang ada di medula oblongata. Selanjutnya, traktus corticospinalis anterior tidak menyilang di decussatio, namun nanti dia akan menyilang di commissura anterior medula spinalis, setinggi segmen yang bersangkutan. Kemudian untuk traktus spinothalamicus, dia akan menyilang di segmen spinal, tempat masuknya serabut, tempatnya itu di commissura anterior medula spinalis, lalu nanti akan naik secara kontralateral. Kemudian untuk traktus corticospinalis, yaitu terletak di Oh, dibagi menjadi dua, ada traktus corticospinalis lateral dan traktus corticospinalis yang anterior. Kemudian untuk yang lateral itu letaknya di kolumna lateral medula spinalis. Untuk yang anterior letaknya di kolumna anterior medula spinalis. Dan untuk traktus spinothalamikus juga dibagi menjadi dua, ada yang lateral, ada yang anterior. Untuk yang lateral nanti dia letaknya di kolumna lateral medula spinalis. Kemudian yang anterior letaknya di kolumna anterior medula spinalis. Jadi ini gambarnya. Jadi yang ini letak apa traktus corticospinalis yang lateral dia terletak di kolumna kolumna lateral. Dan yang ini ada traktus corticospinalis anterior yang letaknya di kolumna kolom anterior. Selanjutnya yang ini ada traktus spinothalamikus lateral dan yang ini ada traktus spinothalamikus yang anterior. Nah, ini tadi traktus corticospinalis yang menyilang dan tidak menyilang. Yang menyilang tuh yang ini, yang lateral, corticospinalis yang lateral. Jadi mulai dari cortex cerebrum area 4 dan 6, kemudian akan turun ke mesencephalon, ke pons, dan juga nah di medula oblongata ini nanti dia akan menyilang di digosadio pyramidalis, kemudian nanti turun ke corticospinalis yang lateral, kemudian baru ke cornu anterior. Untuk yang corticospinalis yang anterior, nanti dia dari cortex ke mesencephalon, pons, ke medula, kemudian turun dia tidak menyilang, kemudian nanti baru ke tractus corticospinalis yang anterior dan baru ke cornu anterior dari medula spinalis. Nah, jadi ini untuk perjalanan motorik. Jadi kan tadi titik awalnya ada di cortex cerebrum, kemudian nanti akan berakhir di cornu anterior. Jadi dari korteks dari korteks cerebrum area 4 dan 6 kemudian dia akan turun ke traktus melalui traktus corticospinalis, kemudian nanti akan ke cornu anterior, baru nanti keluar. Jadi kalau yang sensorik itu nanti masuk dari belakang ini ke sel badan neuron pertama yaitu radix ganglion posterior. Dan nanti baru ke cornu posterior, ke traktus
spinothalamikus, kemudian baru naik ke thalamus sebagai relay station, baru ke cortex sensor, cortex cerebrum yang sensorik. Selanjutnya, sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak. Minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, medulla oblongata. Jadi, truncus cerebri itu dibagi menjadi tiga, ada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Untuk mesencephalon ini, ya ini mesencephalon, ini tuh dia strukturnya yang pertama ada pedunculus cerebri. Jadi pedunculus cerebri itu ada dua, yaitu crus cerebri dan pedun dan tegmentum mesencephali. Nanti crus cerebri dan tegmentum mesencephali ini akan dipisahkan oleh struktur yang berwarna hitam ini yang namanya adalah substansia nigra. Substansia nigra ini nanti dibagi menjadi dua, ada pars reticularis dan pars compacta. Pars compacta ini warnanya lebih gelap karena ada melanin neurodopaminergic nanti akan menghasilkan dopamin. Kemudian yang pars reticularis ini tidak punya melanin. Jadi dia warnanya cenderung lebih terang. Kemudian di sini ada nucleus ruber dan di sini ada aqueductus mesencephalii yang nanti akan menghubungkan antara ventriculus tertius dengan ventriculus quartus. Dan di sini ada tectum mesencephalii di sini. Oh ya, di sini di antara dua pedunculus cerebri ini ada fossa, namanya fossa interpeduncularis yang nanti akan menjadi tempat keluar dari nervus 3 atau nervus oculomotor. Selanjutnya untuk pons dan medulla oblongata. Jadi pons itu yang ini. Jadi pons ini struktur yang penting adalah sulcus basilaris pontis. Yang sulcus basilaris pontis ini nanti akan dilewati oleh arteri basilaris. Yang di circulus arterius bilisi tadi ada arteri basilaris. Nah, kemudian di sini di brachium pontis ini nanti akan menjadi tempat keluar dari nervus 5 atau nervus trigeminal. Selanjutnya di sini ada nervus 6. Nervus 6 ini nanti akan keluar dari sulcus sulcus dari dari bagian bawahnya pons. Kemudian ini ada nervus 7 dan nervus 6 dan nervus 7 dan nervus 8. Nanti akan keluar melalui angulus cerebropontinus. Selanjutnya ini ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini struktur yang pertama ada piramis. Piramis ini nanti akan menjadi tempat jalur jalur dari tractus corticospinalis atau tractus pyramidalis. Dan di sini ada oliva di belakangnya. Nah, nanti di sini ada decussatio pyramidalis yang menjadi tempat penyilangan dari tractus corticospinalis tadi. Kemudian di sini di depan ini ada nervus 12 yang keluar dari sulcus anterolateral. Di belakangnya ini ada sulcus posterolateral yang nanti akan menjadi tempat keluar dari nervus 9, 10, dan nervus 11. Selanjutnya, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, misal nervus 3, 4, dan 6. Serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, jadi untuk nervus motorik murni itu ada nervus 3, 4, 6, dan 11. Ya, nervus 3 ini atau nervus oculomotor ini nanti dia itu berasal dari nukleus nervi oculomotori. Kalau nervus troclear atau nervus 4 ini nanti dari nukleus nervi trochlearis. Kemudian untuk nervus abducens ini dari nukleus nervi abducentis. Jadi yang ini nukleus nervi oculomotori. Jadi nervus 3 ini berasal dari nukleus ini. Kemudian nanti nukleus aksesoris nervi oculomotor ini juga menjadi nukleus yang dilewati oleh nervus 3 juga. Selanjutnya ada nukleus nervi trochlearis yang menjadi tempat asal nukleus dari
nervus 4. Kemudian nih, yang ini ada nucleus nervi abducens yang menjadi asal nucleus nervus. Nah, dia nervus 3 untuk lesi upper motor neuron itu bisa ada ptosis ringan atau deviasi mata. Karena nervus 3 itu kan memvaskularisasi, menginervasi muskulus levator palpebra untuk mengangkat kelopak mata. Jadi kalau misalkan ada lesi itu kan berarti ada gangguan pada pengangkatan kelopak mata. Dan nervus 3 ini juga menginervasi muskulus-muskulus lain di mata. Ada muskulus obliquus inferior, muskulus rectus lateralis, rectus superior, rectus inferior, rectus medialis. Nah, kemudian untuk lesi lower motor neuronnya itu ada ptosis kelopak jatuh, diplopia atau penglihatan ganda, strabismus lateral, mata melirik keluar, pupil dilatasi atau midriasis, dan juga refleks cahayanya hilang. Dan untuk nervus 4 atau nervus troklear itu kan yang memvaskularisasi menginervasi muskulus obliquus superior. Jadi pada lesi upper motor neuron itu nanti akan eh jarang menyebabkan gejala karena ada suplai bilateral. Kemudian untuk lesi lower motor neuron itu nanti ada kesulitan melihat ke bawah karena pergerakan dari musculus obliquus superior itu kan bergerak untuk melihat ke bawah dan kompensasi dengan memiringkan kepala ke sisi. Kemudian untuk nervus 6 atau nervus abducens itu dia kan yang menginervasi nervus musculus lateral musculus rectus lateralis. Nah, kemudian nanti untuk lesi upper motor neuron itu dia deviasi mata ringan ke medial. Kemudian untuk lesi lower motor neuron itu ada diplopia horizontal, tidak bisa abduksi mata atau menjauhi medial atau melihat ke samping gitu. Dan strabismus medial atau mata menoleh ke dalam. Selanjutnya untuk jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann 4. Area Brodmann 123, area 44 dan 45, dan area 22. Nah, untuk lokasinya itu area Brodmann 4 itu ada di gyrus praecentralis, di lobus frontalis. Kemudian untuk area 4445 itu masih di lobus frontalis juga. Untuk area Brodmann 312 itu ada di gyrus postcentralis, yang ada di lobus parietalis. Ya. Kemudian ada area Brodmann 22 yang terletak di lobus temporalis. Nah, untuk area 4 ini fungsinya adalah untuk sebagai area motorik primer. Kemudian untuk yang area 312 ini fungsinya sebagai area sensorik primer. Dan untuk area 44 dan 45 ini untuk area bicara motorik atau broca. Dan untuk area 22 ini berfungsi sebagai area auditory sekunder dan dia juga bisa berperan sebagai area bicara sensorik atau wernik bersama dengan area 39 dan 40. Kemudian selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, ini ada homunculus motorik. Jadi dia ini bisa dilihat di bagian medial itu ada tungkai dan di bagian lateralnya itu ada wajah dan tangan. Jadi, mengapa oklusi arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan daripada tungkai? Karena arteri cerebri media ini memvaskularisasi eh, korteks bagian lateral. Di mana nanti korteks bagian lateral ini kan ada wajah dan lengan. Sedangkan kalau tungkai ini kan dia lebih berada di medial, di korteks bagian medial, bagian tengah. Dan untuk korteks bagian medial ini nanti akan divaskularisasi oleh arteri cerebri anterior. Jadi jika terdapat oklusi pada arteri cerebri media itu akan lebih mempengaruhi
korteks bagian lateral, di mana itu ada yang vaskularisasi yang menginervasi wajah dan lengan. Sedangkan untuk di bagian yang medial, di bagian tengah itu kan arteri cerebri anterior itu nanti akan menginervasi bagian tungkai. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna sebelah kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilis yang terlibat. Oke, ini jadi ini tadi ada sirkulus arterius bilis yang tadi. Jika ada oklusi di arteri karotis internal yang sebelah kiri. Ya. Nah, jika ada oklusi kan dia tidak akan bisa memvaskularisasi arteri-arteri yang di yang arteri-arteri cabangnya kayak arteri cerebri media, arteri cerebri anterior. Kemudian nanti dia akan mendapatkan aliran darah itu ada dari kanan dan dari posterior. Kalau dari kanan itu dari arteri karotis interna yang sebelah kanan. Jadi dari arteri karotis interna sebelah kanan nanti dia akan melalui arteri cerebri anterior yang sebelah kanan, kemudian nanti baru ke arteri komunikans anterior. Arteri komunikans anterior nanti akan ke arteri cerebri anterior, kemudian yang sebelah kiri, baru nanti akan ke arteri karotis internal. Selanjutnya ada aliran darah dari posterior juga, itu kan dari arteri vertebralis, dan nanti ke arteri basilaris, dari arteri basilaris, kemudian nanti akan ke arteri cerebri yang posterior sebelah kiri. Nah, kemudian nanti arteri eh cerebri posterior yang sebelah kiri akan ke arteri komunikans posterior sebelah kiri, kemudian nanti baru masuk ke arteri karotis interna yang sebelah kiri. Baik, sudah selesai. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.